Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekin Saputri dari kelas 4A PGSD NIM 50215. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia, dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima mata pembelajaran. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan kepada 3 aspek, yaitu menghasilkan peserta didik berakhlak mulia, berketerampilan, dan berpengetahuan yang berkesinambungan. Dalam kurikulum 2013 juga ada strategi pengembangan pendidikan, salah satunya adalah penambahan jam mata pelajaran. Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran dan proses penilaian memerlukan tambahan jam pelajaran dengan alokasi waktu per jam pembelajaran. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Yang pertama yaitu tantangan internal. Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar isi, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, tantangan eksternal, yaitu tantangan masa depan antara lain yaitu globalisasi, kemajuan teknologi informasi. Kompetensi masa depan antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mencoba mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda dan memiliki kesiapan untuk belajar. Persepsi masyarakat antara lain terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, kurang bermuatan atau berkarakter. Selanjutnya, fenomena negatif antara lain perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian. Yang kedua yaitu kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan kependidikan pada masa darurat. Oleh karena itu, semua aspek yang berkenan dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kondisi darurat yang terdapat dan dirasakan oleh setiap satuan pendidikan madrasah. Dalam menyusun kurikulum darurat, satuan kependidikan dapat melakukan modifikasi dan inovasi KTSP, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan madrasahnya. Madrasah dapat melakukan modifikasi dan inovasi dalam bentuk struktur kurikulum, beban belajar, strategi belajar, penilaian, dan lain sebagainya. Pada masa darurat, seluruh siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dari madrasah. Belajar dari rumah tidak harus memenuhi tuntutan kompetensi KIKD pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, kemandirian, dan kesolehan sosial lainnya. Kurikulum darurat hanya ditetapkan pada masa darurat. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya. Kurikulum darurat yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selanjutnya, kurikulum paradigma baru adalah kurikulum yang menyempurnakan pendidikan saat ini dengan lebih meningkatkan mutu proses dan hasil belajar peserta didik dengan bermuara pada pencapaian 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong,
bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Dalam kurikulum paradigma baru, ada 7 poin penting yang perlu untuk Anda ketahui dan pahami bersama, yaitu yang pertama, struktur kurikulum. Pertama, dalam segi struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila dijadikan sebagai acuan utama dalam struktur kurikulum paradigma baru ini. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran atau CP. Poin kedua yang tidak boleh luput dari pemahaman adalah mengenai capaian pembelajaran. Jika dalam kurikulum 2013 biasanya digunakan istilah KIKD sebagai ukuran kompetensi yang perlu dicapai, maka kurikulum paradigma baru memiliki istilah berupa capaian pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan tematik. Yang keempat yaitu jam pelajaran. Dalam kurikulum paradigma baru tidak ditetapkan jumlah jam pelajaran. Yang kelima yaitu pembelajaran kolaboratif. Yang keenam yaitu mata pelajaran informatika. Dan yang terakhir yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Pada poin ketujuh ini, dalam kurikulum paradigma baru merupakan terobosan terbaru dalam sistem pendidikan. Sebelumnya, di jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 terdapat mata pelajaran IPA dan IPS, maka saat ini kedua mata pelajaran tersebut akan dileburkan dalam satu mata pelajaran yang bernama IPAS. Tujuannya yaitu agar siswa dapat lebih siap untuk mengikuti pembelajaran di sekolah menengah pertama, yang mana IPA dan IPS terpisah secara lebih fokus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.